Beruntung sekali kalian ya, anak muda di Indonesia. Ini sangat beruntung. Ini tidak ada privilege yang lebih bagus lagi daripada hidup di generasi yang minim literasi. Kalian memiliki saingan yang memiliki pengetahuan yang minim. Jika kalian mengambil keuntungan ini sedikit saja, maka kalian akan lebih unggul dan mendapatkan banyak oportunis di tengah-tengah lingkungan kalian. Oke, di video ini saya akan membahas tentang ambis dan semangat dalam membaca buku. Dan peringatan bagi kalian, jangan membaca buku jika kalian mengincar isinya. Jika kalian ingin menghafalkan buku itu, jika kalian benar-benar ingin menjadi spesialis dalam buku itu akan sangat susah. Kecuali memang kalian ingin menjadi guru spesialis bidang. Contoh guru biologi, ya kalian harus hafalkan itu buku, baca berulang-ulang. Contoh lagi guru hadis, ya kalian hafalkan hadis berulang-ulang dari halaman pertama sampai terakhir. Tetapi jika kalian memang benar-benar ingin menjadi manusia yang intelektualitas literasi tinggi, bacalah buku dengan hikmat saja, cukup. Apa keuntungannya? Nah, membaca buku ini, keuntungan paling terbesar itu bukan pada hafalannya, tetapi kepada kemampuan kalian berpikir. Dari problem solvingnya, dari kekuatan nalarnya, berpikir kritisnya, dan dari kemampuan kalian untuk memecahkan masalah. Jadi kalau kalian masih berpikir bahwa membaca buku itu kuncinya adalah kita tahu apa ilmu dari buku ini. No, faktanya adalah dari 100% nih, misal kalian membaca buku, yang kalian lupa itu pasti 70%. Itu udah dari data riset. 70% kalian akan lupa dengan datanya. Tetapi 70% itu tidak benar-benar hilang. Itu akan muncul ketika ada orang yang memantik keilmuan itu untuk muncul kembali. Dan tersimpan di bawah sadar kalian lah. Apa yang tersimpan, yang benar-benar tersimpan di kepala kita. Nah, ketika kita membaca buku, yang benar-benar kita rasakan, yang benar-benar tersimpan, itu adalah level berpikirnya menjadi meningkat. Beneran. Ya kalau kalian menonton video, menonton podcast, berbeda halnya dengan membaca buku. Kalau membaca buku, kalian tidak disuguhin suara, tidak disuguhin kecepatan bahasanya, atau ekspresi dari bahasanya, atau banyak lah. Ya, ini ada suatu effort lebih dari diri kalian. Jadi kalian membaca sekaligus menciptakan suara kalian sendiri, membayangkan sendiri, memilih ekspresi kalian sendiri. Itu banyak effortnya dibandingkan kalian mendengarkan atau kalian sedang menonton, menyimak. Itu beda, tingkatnya beda. Meskipun sama-sama dapat ilmu atau sama-sama belajar ya. Tapi membaca buku itu adalah proses penalaran pengasahan yang benar-benar tidak ada penggantinya lagi. Dan jika kalian masih skeptis dengan buku-buku, wah ngapain sih baca buku, orang gak akan sukses juga. Sukses tuh bukan dari kepintaran IQ dan lain bla bla. Tanpa kalian sadari, orang tersukses saat ini, kebiasaan yang paling sering dilakukan adalah membaca buku. Seperti Warren Buffett, Bill Gates, Mark Zuckerberg, bahkan Timothy Ronald yang kalian ejek-ejek ya gara-gara dia sombong pada lain-lain. Itu dia gak kerja aja, dia dulu investasi dari leher ke atas, kuping ke atas, belajar terus, mengasah pola pikirnya. Tapi mereka gak koor-koor aja kalau mereka punya hobi baca buku. Baca buku itu adalah gaya hidup yang wajib setiap hari kalian lakukan. Udah. Jadi buat apa lagi kalian pusing-pusing? Kalau kalian baca buku, aku nggak ada yang kesimpen nih ilmunya.
aku baca buku kemarin apa aja yang gue dapat ya lupa dah. Ya emang wajar karena otak kalian itu adalah punya memori gitu. Secara nggak sengaja dia akan membuang beberapa memori yang menurutnya tidak terlalu penting dan akan menyimpan sesuatu yang lebih penting atau lebih terikat ke dalam dirinya gitu. Lebih itulah pokoknya. Tetapi efek dari membacanya itulah yang paling penting. Ini seperti pisau ketika diasah dia akan makin tajam. Seperti otot yang makin diasah dia akan makin kuat. Seperti ilmu akal yang semakin diasah dia akan semakin tajam. Itulah. Dan yang terakhir, selalu ingat quotes ini, ya kata-kata pepatah ilmiah. If you don't use it, you lose it. Jika kamu tidak menggunakannya, maka kamu akan kehilangannya. Kalimat ini berlaku pada fisik, mental, keterampilan, dan akal. Pada bagian 4 ini, jika kalian jarang menggunakannya, ya maka akan hilang. Contoh fisik, kalau kalian sering workout, udah punya otot yang luar biasa atletis, tetapi di tengah-tengah perjalanan kalian sudah tidak pernah workout lagi, ya hilang udah otot kalian. Keterampilan, contoh kalian memiliki keterampilan bermain bola atau keterampilan apalagi berkuda, memanah, public speaking, banyaklah semua keterampilan. Jika kalian tidak mengasahnya, tidak menggunakannya, ya pasti akan hilang, memudar. Lalu ada mental. Jika kalian terbiasa untuk tampil di depan orang-orang, bertarung, menghadapi masalah, berani, ya kalian asah terus, mentalnya akan semakin tinggi. Tetapi jika kalian sudah tidak pernah menggunakan atau mengetes mental kalian lagi, ini akan perlahan memudar. Dan yang terakhir ada akal. Ini akal ini. Kalau kalian jarang mengasah akal kalian, jarang membaca buku, jarang literasi, menulis, mendengarkan, dan belajar, ya akan hilang juga. Intinya jangan malas untuk melakukan pengasahan. Oke? Mungkin cukup dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.